Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sakinaris MPD, dosen tetap jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NUPTK 944 177 267 323 0232. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah geometri dan pengukuran di sekolah dasar. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa PGSD semester 3 dengan kode mata kuliah AAE 1464532 berbobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah wajib jurusan. Mata kuliah ini diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas terkait konsep dasar geometri dan pengukuran, yaitu unsur-unsur dasar geometri, unsur-unsur bangun datar, keliling dan luas bangun datar, luas dan volume bangun ruang, simetri dan pengubinan, sistem koordinat, pengukuran berat, sudut, waktu dan suhu, serta debit dan kecepatan. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga akan membahas terkait bagaimana pembelajaran geometri dan pengukuran dalam konteks pendidikan dasar. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali teknik cara untuk menyusun dan menciptakan sebuah media efektif untuk pembelajaran geometri dan pengukuran yang bisa diterapkan di sekolah dasar. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar-dasar geometri untuk menemukan unsur-unsur geometri berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara berbagai elemen geometris dalam bangun datar dan bangun ruang berdasarkan sifat-sifat geometris dan menerapkan dalam pemecahan masalah kontekstual berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep pengukuran dalam pemecahan masalah kontekstual dengan logis, kritis, inovatif, dan sistematis. Selanjutnya, untuk CPMK 4, mahasiswa mampu menganalisis proses pembelajaran geometri dan pengukuran dalam konteks pendidikan dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan sistematis dengan menerapkan ipteks dan memperhatikan kearifan lokal. 3 komponen utama dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya menyampaikan RPS kepada mahasiswa dan memberikan materi. Materi yang saya sampaikan didukung oleh beberapa media pembelajaran berupa pembelajaran dengan PowerPoint, kuis interaktif dengan menggunakan Quizizz, Wordwall, ataupun Kahoot sebagai media pendukungnya. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Asesmen ataupun sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas proyek individu ataupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Dengan sebaran persentase penilaian adalah 10% untuk partisipasi aktif meliputi kehadiran, 15% untuk penilaian sumatif kuis, 20% untuk tugas individu maupun tugas kelompok, UTS dengan persentase 25% dan UAS dengan persentase 30%. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah problem-based learning, discovery learning, dan project-based learning dengan metode presentasi interaktif, ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah geometri dan pengukuran sekolah dasar dengan materi pada pertemuan 4, yakni konsep luas bangun datar. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Ibu lihat juga hadir semua ya, nggak ada yang izin sakit ataupun yang tanpa keterangan. Ya Ibu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, seperti biasanya kita mulai dengan berdoa dulu agar kita diberikan kelancaran dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Oke, silakan Fikri dipimpin temannya untuk membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik. Oke, kita sekarang sudah akan masuk ke pertemuan keempat untuk materi geometri dan Pengukuran. Oke. Sekarang materi kita pada pertemuan ini sudah masuk pada konsep luas bangun datar. Oke, tujuan pembelajaran kita untuk hari ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menemukan rumus luas bangun datar dan menerapkannya dalam pemecahan masalah matematika yang berkaitan. Jadi di sini kalian dituntut untuk bisa merekonstruksi rumus, bisa menemukan rumus dari beberapa bangun datar yang yang dipelajari di sekolah dasar. Oke, selanjutnya materi hari ini adalah luas bangun datar. Tapi materi-materi sebelumnya itu kita perlukan untuk merekonstruksi rumus untuk hari ini. Oke, sekarang Ibu coba cross check dulu nih, coba recall pengetahuan kalian, ingatan kalian kemarin tentang materi-materi yang kita pelajari sebelumnya. Masih ingat nggak apa yang kita pelajari sebelumnya? Ada apa saja? Jenis datar. Oke, ada jenis-jenis bangun datar, ada apa lagi? Garis. Ada garis, ada titik, ada sudut, betul. Kalian sudah mengenal sifat-sifat bangun datarnya. Dan yang terakhir kemarin pertemuan 1 minggu sebelumnya adalah terkait dengan betul, keliling bangun datar. Atau masih ada yang ingat tidak keliling bangun datar itu apa? Silahkan angkat tangannya kalau yang masih ingat. Oke, silahkan Agung. Oke, baik, sebelumnya terima kasih. Jadi keliling bangun datar itu adalah penjumlahan tepi-tepi bidang atau penjumlahan dari sisi-sisi bangun datar. Oke, lalu bagaimana dengan luas? Luas pernah dengar nggak kata luas? Nah. Oke, familiar ya kalau istilah luas. Terus dalam konteks apa biasanya kalian menggunakan kata luas ini? Luas apa biasanya bilangnya? Luas kebun, luas apa lagi? Luas bangunan. Banyak ya, luas apa lagi ya? Luas laut. Kalau laut sebenarnya kita bicaranya kedalaman, jadi bukan luas. Oke? Jadi luas itu kita bicara tentang bukan lagi tepi-tepinya. Tapi kalau luas itu kita bicara besar daerah. Besar daerah yang dibentuk oleh keliling itu. Kan keliling tepinya, luasnya ya daerah yang dibentuk oleh keliling itu. Jadi sebenarnya keliling dan luas itu ada kaitannya. Oke, ini tadi definisinya. Luas adalah sebuah ukuran yang menyatakan besarnya kurva atau bangun datar. Ingat ya, kurva di sini dibatasi untuk kurva yang tertutup. Kita sudah bahas tentang luas tadi, sudah tahu kan definisi luas bagaimana? Oke, sudah kembali merecall bangun-bangun datar ada apa saja? Oke, sekarang kita akan gabungkan keduanya. Bagaimana cara mencari luas dari bangun datar itu sebenarnya? Nah, ini let's make an illustration. Jadi kita akan membuat ilustrasi di sini. Kita akan membuat ilustrasi bagaimana sih sebenarnya rumus persegi panjang kali lebar itu bisa ada. Ini silahkan dilihat ya. Ini bentuknya apa? Persegi panjang. Oh, ini apa? Persegi. Betul. Dalam konsep luas ini disebut dengan Persegi satuan. Betul, persegi satuan. Jadi kalian nanti kalau menjelaskan tentang konsep luas persegi panjang ke siswanya, silahkan digunakan persegi satuan. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi berapa banyak persegi satuan ini nantinya bisa menutupi persegi panjang yang ada di atas. Jadi berapa banyak persegi satuannya, maka itulah yang menyatakan luas dari sebuah bangun datar. Oke, coba kita lihat ya. Ini ya penjelasannya. Nah, di sini kita coba susun persegi satuannya sampai dia menutupi permukaan meja yang berbentuk persegi panjang ini. Jadi semuanya harus tertutup, nggak boleh ada celah. Jadi semua benar-benar tertutup secara sempurna dengan menggunakan persegi satuan di sini. Silakan dilihat ilustrasinya ini. Oke, jadi semuanya betul-betul harus tertutup dengan persegi satuan. Nggak boleh ada celah antara persegi satuan yang satu dengan yang lain ya. Oke, ini udah ketutup semua belum? Sudah. Oke, selanjutnya apa yang kita akan lihat? Kita akan menghitung
berapa sih sebenarnya persegi satuan yang tadi kita gunakan untuk menutupi keseluruhan persegi panjang? Kita coba cacah satu-satu ya. 1, 2, 3. Oke, betul. Kalau anak SD menghitung seperti ini kan gampang sebenarnya. Mereka nggak perlu apa ya rumus luasnya. Langsung mereka cuma ngitung-ngitung doang, langsung dapat ternyata luasnya 24. Jadi 24 di sini itu kita sebut dengan satuan luas. Jadi luasnya sebanyak 24 satuan luas. Oke, coba kita hitung yang berada di kotak horizontal yang ada di atas. Ada berapa kotak? 8. Betul, berarti ada 8 satuan Panjang. Kalau ke bawah ada berapa baris? 3. Berarti ada 3 Satuan panjang. Kalau misalnya yang horizontal Ibu simbolkan dengan P, terus yang vertikal Ibu simbolkan dengan L, di mana P adalah panjang dan L adalah lebar, maka apa yang bisa kita simpulkan di sini? Siapa yang mau? Oke, Citra. Jadi kesimpulannya yaitu P panjang dikali L lebar, di mana panjangnya itu jumlahnya 8 satuan panjang dikali lebarnya itu 3 satuan panjang, jadi jumlahnya yaitu 24 satuan panjang. Oke, betul sekali. Coba kasih tepuk tangan buat Citra. Oke, jadi di sini yang kita temukan apa? Ternyata siswa nggak perlu mencacah satu-satu. Dengan kita mengalihkan jumlah kotak di horizontal dan vertikal, kita sudah bisa mendapatkan hasilnya sebenarnya. Makanya dari sinilah muncul rumus panjang kali lebar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah paham semua? Paham ya? Ini tuh udah yang paling mudah sekali yang bisa kalian gunakan untuk mengajarkan rumus luas persegi panjang ke siswa. Oke, selanjutnya bangun datar yang selanjutnya selain persegi panjang tadi apa? Segitiga. Di sini kan tadi kita sudah menemukan rumus persegi panjang, betul? Rumusnya apa tadi? Panjang kali lebar. Oke, panjang kali lebar. Jadi dengan rumus yang sudah kita temukan sebelumnya, kita akan mencari rumus luas bangun yang baru, tapi dengan menggunakan rumus bangun datar yang sudah ditemukan. Oke, kita mulai misalnya. Ini adalah rekonstruksi untuk mencari luas segitiga sembarang, tapi tetap dengan menggunakan persegi panjang pendekatannya. Coba kita lihat perbandingannya ya, dilihat di slide saja. Jadi ini ada dua buah segitiga yang identik, satunya warna biru, satunya warna kuning, tapi ukurannya sama. Oke, kita lihat garis merah ini adalah tingginya, yang di bawah adalah Alas. Oke, alasnya. Ini kita bagi dua nih tingginya. Terus kita mendapat gambar yang seperti ini. Jika Ibu melakukan pemotongan pada segitiga yang tadi dan membentuk seperti ini, saat Ibu akan menyusun ulang, nah, ini bentuknya apa? Persegi panjang. Betul, persegi panjang. Ternyata segitiga itu jika kita bentuk sedemikian rupa, ternyata disusun kembali dia bisa membentuk persegi panjang ini. Terus bagaimana hubungannya dengan luasnya? Nah, tadi kan yang CB ini adalah hasil pemotongan dari tingginya. Artinya CB sekarang nilainya adalah setengah dari T-nya. Paham nggak? Oke, sekarang kita perhatikan bangun baru yang sudah terbentuk. Bangun baru yang sudah terbentuk bentuknya apa? Persegi Oke, panjang. persegi panjang. Luas dari persegi panjang itu apa? Panjang dikali lebar. Sekarang kita lihat ternyata panjang dari persegi panjang ini tadinya adalah alas di segitiga. Oke? Dan ternyata lebar dari persegi panjang ini adalah 1/2 dari tinggi segitiga yang tadi. Maka kita tuliskan panjang kali lebar, panjangnya diubah menjadi alasnya, lebarnya kan sudah sama dengan 1/2 tinggi dari segitiga. Maka dari sini kita dapat rumus luas segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Betul. Sekarang kita masuk ke bangun datar yang sisinya lengkung. Apa? Lingkaran. Di sini kita akan membuktikan bagaimana sih kita mendapatkan rumus dari apanya lingkaran. Luasnya lingkaran. Misalnya ini ada lingkaran. Ini Ibu bagi berapa nih? 5. Oke, ini satu daerah ini nih, ini yang Ibu tunjuk. Ini itu namanya apa? Nih. Juring. Juring, betul. Bukan jurang. Juring. Oke, jadi kalau dalam matematika ini tuh adalah juring. Jadi dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Makanya dia disebut juring. Ini Ibu bagi
4 segitiganya, Ibu dapat 4 juring juga. Coba lihat. Nah, 1 juringnya Ibu bagi lagi 2 dengan sama besar ya, ini dengan sama besar. Untuk menjadi pembeda, di bagian bawah Ibu kasih warna kuning, yang atasnya merah. Ini Ibu gunting ya. Oke. Terus apa yang akan terjadi? Coba kita pisah. Oke. Sekarang setelah dia terpisah seperti ini, coba kita susun ulang ya. Ini bentuknya apa? Bunga. Bunga. Yang lain menurut kalian? Ya, jelas. Oke, coba. Kalau begitu, Ibu coba bagi lingkarannya menjadi 8 bagian. Nah, kalau Ibu bagi lingkarannya menjadi 16 bagian sama banyak. Kita bagi menjadi 32 bagian yang sama. Coba kita bandingkan ya, kita sudah 4 kali ini memotong. Siapa yang bisa simpulkan di sini? Apa yang bisa kalian lihat? Yang kalian lihat saja dulu. Ibu nggak bicara rumus nih, tapi dari bentuknya. Jadi pada saat kita membaginya menjadi 32 juring, ternyata kita susun kembali itu sudah semakin mendekati bentuk dari persegi panjang. Jadi apa yang bisa kita tarik kesimpulannya sebenarnya? Pertanyaannya adalah, sekarang lingkaran ini bentuknya apa? Bentuk barunya ini sekarang apa? Betul, ternyata lingkaran itu setelah kita gunting-gunting, disusun ulang, bentuknya ternyata sama dengan persegi panjang. Selanjutnya, sisi panjang dari susunan tersebut sebenarnya mana? Ini nih, yang dimaksud sisi panjang kan ini. Ya. Ini tuh sebenarnya sama dengan di bagian lingkaran mana? Ya. Terus ini tuh apa? Busurnya. Betul, ini busurnya. Kalau ini keseluruhan ini apa namanya? Lingkaran. Apanya lingkaran? Apa, Rey? Betul. Ini itu keliling lingkarannya. Berarti kalau cuman dari sini ke sini itu berapa? Betul, setengah dari keliling. Oke. Itu betul. Jadi itu ternyata setengah dari keliling lingkarannya. Pertanyaan selanjutnya, sisi lebar. Sisi lebar dari sini, ini apa ini? Ini sebenarnya sama dengan yang mana di sini? Betul, itu sebenarnya sama saja dengan jari-jarinya lingkaran. Pertanyaan selanjutnya apa? Apa rumus dari keliling lingkaran? 2 kali V kali R, betul. Atau V kali 2R sama saja ya. Selanjutnya, kalau itu adalah rumus dari keliling lingkaran, maka kalau rumus dari setengah keliling lingkaran apa? Betul, V kali R. Karena apa? Ini kita bagi 2. V kali 2R kita bagi 2, hasilnya? Betul. Ini dia. Jadi ini ternyata itu sama dengan V kali R. Sisi lebar berasal dari jari-jari lingkaran adalah R. Ternyata ini itu adalah panjang dari persegi panjang, itu adalah VR. Dia sama saja dengan keliling setengah lingkaran. Sedangkan lebar di sini sama saja dengan jari-jarinya. Jadi kalau kita tuliskan dalam rumus persegi panjang, panjang kali lebar, kan? Berarti V kali R dikali sehingga bisa kita tuliskan dalam bentuk VR. Apa yang bisa disimpulkan? Rumus luas keliling adalah R pangkat 2. Betul. Jadi sekarang sampai sini sudah tahu berapa rumus? 3. Apa saja tadi? Segi panjang, Segi 3 dan oke. Apakah segi 4 ini hanya ada 1? banyak. Enggak kan? Kemarin sudah belajar apa-apa saja bentuk-bentuk dari segi 4. Sekarang Ibu akan berikan kerja kelompok di sini. Jadi tugas kalian adalah silahkan mencari
pembuktian luas trapesium, luas belah ketupat, dan luas jajar ginjang dengan menggunakan pendekatan persegi panjang juga. Jadi di sini Ibu akan bagikan karton, silakan bekerja sama berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Silakan direkonstruksi. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Jadi silakan mengatur posisi duduknya, bagaimana enaknya kalian untuk saling berdiskusi untuk menemukan bagaimana rumus-rumus luas bangun datar yang ada di atas ini bisa kalian temukan. Nanti perwakilan kelompok akan naik untuk mempresentasikan ya. Nah, di sini untuk menambah referensi kalian bagaimana cara mencari atau menemukan rumus luas dari bangun datar yang 3 ini silahkan di scan barcode. Ini tuh adalah modul digital yang sudah Ibu susun berdasarkan MK kita. Silahkan digunakan referensinya untuk menemukan jawaban kalian. Silahkan untuk mulai mengerjakan tugas kelompok. Sini sekarang masing-masing perwakilan dari kelompok akan menjelaskan apa yang sudah ditemukan kepada kelompok lain. Jadi saling berbagi. Jadi yang kelompok 1 tadi trapesium bisa memberitahukan ke kelompok 2 dan kelompok 3 terkait dengan luas trapesium. Yang kelompok 1 mana tadi? Perwakilannya siapa? Oke, Agung dan Citra. Oke, boleh naik ke depan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kelompok kami. Jadi pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai luas trapesium dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Luas trapesium itu sama halnya dengan luas dari persegi panjang. Kali D2. Oke. Sudah selesai. Sehingga ditemukan bukti bahwa memang sisi luas jajar ginjang sama dengan luas persegi panjang. Itu saja dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, jadi di sini kalian sudah melakukan percobaan dan mendapatkan 3 rumus baru. Ya. Jadi ada rumusnya trapesium, ada rumusnya apa tadi? Belah ketupat, ada apa lagi? Jajar ginjang. Jadi sejauh ini kita sudah dapat 6 rumus bangun datar. Di sini kan kalian sudah dapat rumus-rumus yang tadi ya. Sekarang Ibu harus mengecek nih kalian bisa nggak implementasikan rumus yang ada. Di sini Ibu ada soal. Jadi silakan angkat tangan yang bisa mengerjakan. Oke? Secara sukarela. Siapa yang bisa mengerjakan soal yang ditampilkan di atas? Coba dilihat ya. Oke, coba silakan hitung luas dari bangun datar gabungan berikut. Ini ada berapa bangun datar? 3, 4. Kalau secara gambar ada 3, tapi jenisnya ada 2. Kalau ini 10, terus ini 5, ya kan? Terus ini ya, ini yang ini 3. Berapa luasnya? Sudah kepencet. Ada yang lihat nggak tadi? Ada. Berapa jawabannya? 5. Oke, silakan Iqdal. Bisa nggak Iqdal? Siapa yang mau selain Iqdal? Oh, Agung. Oke. Oke, tepuk tangan dulu buat Agung. Ada yang mau cross check nggak ini jawabannya? Ada yang mau cross check nggak? Betul nggak ini penjabarannya ke bawah? Betul, kan? Jadi memang ada 2 bangun ya. Kalau dilihat di slide, ini sebenarnya kan satu segitiga siku-siku dan segitiga siku-siku lainnya. Jadi kalau panjang segitiga siku-siku ini kan pasti setengahnya dari 10, 5. Jadi mau dicari satu-satu siku-sikunya, mau cari satu-satu dijumlahkan dengan ketiga ini hasilnya akan dapat sama 65 cm kuadrat. Pintar. Yang lain mengerti nggak? Ada yang mau ditanyakan terkait penerapan rumusnya dulu? Paham? Kalau pakai rumus paham ya semua ya? Oke, sekarang
Katanya kan sudah paham. Kan sudah paham. Ibu cek kalian bilang sudah paham. Nah, sekarang ini silakan. Silakan dikerjakan kuis dari Ibu. Nanti Ibu berikan kodenya berapa, Ibu tampilkan kodenya berapa, lalu silakan kalian beri. Udah masuk semua? Oke, sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, siapa tahu ada dari kalian yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah kita lakukan hari ini, kegiatan yang kita lakukan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Sebagai penutup. Oke, Citra silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya izin bertanya, apakah pembuktian dari rumus-rumus luas bangun datar bisa dibuktikan hanya dengan bangun datar persegi saja? Persegi. Oke, persegi panjang ya maksudnya? Iya. Oke, jadi Citra Ibu jawab ya. Tidak hanya dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Jadi kalian tetap bisa menggunakan beberapa pendekatan dari rumus bangun datar yang sudah ada. Tapi dengan syarat, rumus itu sebelumnya memang sudah dibuktikan kebenarannya. Tadi kita menggunakan persegi panjang karena memang dari awal yang kita buktikan adalah persegi panjang. Maka itu yang kita gunakan terus sampai pada kegiatan kita yang tadi, sampai menemukan rumus-rumus sampai jajar genjang tadi. Tapi boleh nggak menggunakan rumus jajar genjang karena sudah diketahui untuk mendapatkan rumus dari trapesium? Boleh, silahkan. Jadi sudah terjawab ya Citra? Nah, untuk lebih jelas. Oke, sekarang saatnya kita untuk menyimpulkan bersama. Jadi kita harus refleksi. Apa saja sih yang sudah kalian dapatkan dari perkuliahan hari ini? Ada yang mau menyimpulkan? Siapa? Iqbal lagi? Oh, Anissa. Oke, Anissa. Silakan Anissa. Oh, Anastasia. Oh ya, maaf. Anastasia. Silakan Anastasia. Terima kasih Ibu. Jadi dari kesimpulan yang kita pelajari tadi, di mana luas bangun datar itu dapat kita peroleh dengan menggunakan pendekatan persegi panjang. Seperti tadi ada luas persegi. Terima kasih untuk Anastasia yang sudah menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ini yang Ibu sempat singgung tadi, jadi ada teamwork proyek. Di sini kan tadi sudah kita lakukan dengan pendekatan persegi panjang dengan menggunakan kelompok yang sama. Silahkan proyek ini dikerjakan. Jadi silahkan mencari luas trapesium dengan pendekatan jajar genjang, kelompok 2 luas layang-layang dengan pendekatan segitiga, dan kelompok 3 luas jajar genjang dengan pendekatan segitiga juga, tapi bangun datarnya beda. Oke? Jadi waktu pengumpulan tugas dan format tugas silahkan dicek di siapnya. Ibu akan masukkan di situ. Siap. Batas waktunya, tempat kumpulinya semuanya lengkap di situ ya. Siap. Oke, terima kasih untuk atensi yang sudah kalian berikan untuk perkuliahan hari ini. Oke, sama-sama sebelum kita tutup dulu perkuliahan kita hari ini, jangan lupa tetap semangat ya. Tetap harus semangat. Siap. Oke. Jadi karena kita tadi memulai pembelajaran kita dengan berdoa, maka untuk menutup pembelajaran kita hari ini kita tutup juga dengan doa sebagai bentuk rasa syukur kita ya. Tadi sudah dibuka doanya oleh Fikri, sekarang boleh yang lain. Oke, Bagas silakan dipimpin doa untuk teman-temannya. Silakan Bagas. Oke, baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, untuk hari ini perkuliahan kita selesai, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan untuk materi yang selanjutnya ya. Jangan lupa untuk mempelajari materi bangun ruang. Siap, Bu. Oke, silakan untuk bersiap pulang. Siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Demikian video proses pembelajaran untuk mata kuliah geometri dan pengukuran pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.